Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, yang merasakan anugerah Tuhan nyata berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan satu kali kelak Yesus berjanji, dia akan menjemput kita di awan-awan, di dalam kemuliaan yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Hari ini kita akan merenungkan kembali peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita akan baca bersama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-11. Seperti biasa, kita akan baca bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 7, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, 1, 2, 3. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan lihat bersama mengapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu penting. Kenapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dicatat dalam Alkitab dan kita diberikan tanggal merah gitu ya, libur untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kenapa? Karena kenaikan Tuhan sama seperti kebangkitannya, kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat penting. Kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan kuasanya yang besar, membuktikan ucapannya benar, ucapannya digenapi. Itu kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut, dia bangkit. Bagaimana dengan kenaikannya? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuktikan otoritasnya sebagai Allah. Makanya kita betul-betul bangga. Kita tidak mengikuti Allah yang palsu, kita mengikuti Allah yang sejati. Catatan demi catatan, sejarah demi sejarah mencatat, dia membuktikan bahwa dia 100% Allah gitu ya. Dia Allah yang sejati. Dia menunjukkan otoritasnya ketika dia naik ke surga. Yang pertama, dia menunjukkan otoritas sebagai Tuhan yang datang dari surga dengan penebusannya. Jadi dia punya otoritas penebusan. Dia datang dari surga, menebus setiap kita, mati di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita, menanggung setiap dosa kita, menjadi harga tebusan bagi setiap kita. Yesus punya otoritas. Seperti dia datang dari surga, demikian juga dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke surga yang mulia, menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan satu kali kelak dia datang dalam otoritas kemenangan, datang menjemput kita sebagai hakim. Nah, jadi ini Allah yang betul-betul Allah, Allah yang sejati, bukan Allah yang mati,
Bukan Allah yang turun ke surga terus gak bisa balik ke rumahnya, tidak. Dia Allah yang sejati, punya otoritas. Sama seperti Yesus pulang ke surga. Satu kali kelak Tuhan Yesus jemput kita pulang ke surga yang mulia. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Ya, itu janji buat kita saudara. Itu jaminan bagi setiap kita. Makanya jadi orang Kristen itu jaminannya pasti. Pasti. Karena Tuhan yang jamin bagi hidup kita. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama pertanyaan rasul-rasul ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita mau lihat bersama pertanyaan murid-murid. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Menunjukkan bahwa mereka kurang mengenal siapa Yesus. Sampai Yesus naik ke surga saudara. Murid-murid masih belum paham bagaimana Yesus. Hari ini saya mau katakan, mungkin kita juga seringkali tidak bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi percaya segala yang dikerjakan Tuhan adalah baik dan mulia. Ada satu kali kelak Tuhan pakai kita lebih dahsyat seperti murid-murid. Kita mau lihat saudara ya, ada 3 pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Yang pertama, mereka meminta untuk memulihkan. Mereka mengharapkan kerajaan politik, mereka mengharapkan kerajaan dunia, kerajaan yang bisa dilihat mata. Padahal Tuhan tidak menginginkan kerajaan politik, kerajaan dunia. Tuhan ingin mengadakan kerajaannya yang mulia, kerajaannya yang kekal, bukan kerajaannya yang fana. Saudara bisa nangkep ya? Jadi murid-murid ini gak bisa paham apa hatinya Tuhan, maksud Tuhan. Yang kedua, mereka mengatakan apa? Mereka mengharapkan sebuah kerajaan nasional. Dia katakan apa? Memulihkan Israel. Mereka hanya peduli akan bangsanya. Mereka hanya peduli akan sukunya, akan kelompoknya. Mereka tidak peduli bagaimana bangsa-bangsa lain diselamatkan, bagaimana bangsa lain merasakan kerajaan yang Allah dirikan. Maka hari ini ketika Tuhan naik, ada 2 hal yang nanti kita akan belajar. Dan kiranya kita tidak terjebak pada pertanyaan yang sama, pada hati yang sama seperti bangsa Israel punya, sama seperti murid-murid punya. Ya, mereka hanya menginginkan dan memikirkan bangsanya, kerajaan nasional. Dan mengatakan apa? Saat ini, pada masa ini Tuhan, mau enggak engkau pulihkan kerajaanmu? Katanya. Mereka hanya melihat pada waktu yang dekat. Mereka hanya mau melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu kalau dilihat mata dekat. Besok lusa, minggu depan jelas. Tapi Tuhan bekerja tidak begitu. Kadang-kadang dan seringkali Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita nggak bisa lihat kapan itu terlaksana. Tapi janjinya ya dan amin buat setiap kita. Maka kalau hari ini kita mengalami masa-masa sulit, kita punya pertanyaan banyak buat Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa saya bukan keluarga mereka? Mengapa keluarga saya? Mengapa anak saya? Mengapa saya yang harus sakit? Pertanyaan kita banyak dan mungkin Tuhan tidak nyatakan jawaban itu sekarang, besok lusa, minggu depan, tidak. Mungkin setahun, 2 tahun lagi, tapi percaya janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Ya. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang meliputi semua bangsa. Makanya setiap kita pada hari ini bisa duduk di tempat ini. Kita bukan bangsa Israel, betul ya? Kita orang Indonesia, kita punya suku yang berbeda-beda dan kita bisa duduk menyembah Allah. Karena Allah memilih kita untuk menikmati kerajaannya. Ya saudara, maka jawaban Yesus seperti ini di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Yesus itu supaya mereka tidak mengkhawatirkan waktu penyempurnaan kerajaan. Tapi ini kita lihat. Tapi supaya mereka fokus melanjutkan misi mereka. Ya. 1 bulan yang lalu saya sudah berkhotbah tentang misi di jam yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan sangat kuat mendorong saya, walaupun saya ingin berkhotbah yang lain ya. Dalam hati saya sudah khotbah tentang misi gitu bulan yang lalu. Tapi hari ini janji Tuhan, pernyataan Tuhan yang kuat sebelum dia naik ke surga. Salah satunya adalah tentang misinya bagi dunia.
Ya, saudara, pernyataan Yesus jarang sekali ditaati sepanjang sejarah. Sama seperti murid-murid mereka mempertanyakan, mereka mengkhawatirkan kapan Allah akan menggenapi janjinya, kapan Allah akan menggenapi kuasanya, kapan Allah akan memulihkan kerajaannya. Saudara, firman Tuhan menyatakan jangan khawatir tentang hal itu. Khawatirlah akan misi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tapi ternyata catatan sejarah membuktikan bahwa manusia lebih suka memprediksi kapan Tuhan. Ya, ada banyak sekali saudara ramalan kedatangan Tuhan. Ada banyak sekali ramalan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya mau katakan ini yang meramal bukan orang yang tidak percaya. Dari 4 contoh yang saya tampilkan, 3 dari antara mereka adalah seorang pendeta. Jadi seringkali manusia itu lebih suka tanya, menanti kapan Tuhan datang, ya, meramal kapan Tuhan datang, tapi lupa kepada janji Tuhan dan visi, misi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Contoh yang pertama, ada Harold Camping, nanti saudara bisa lihat di Google ya. Ada Harold Camping, dia seorang misionaris saudara. Dia pernah meramal bahwa di tahun 1992 bahwa di September 1994, 6 September 1994 akan terjadi kiamat. Yesus akan datang yang kedua kali. Dan ternyata ramalannya 12 kali gagal. Direvisi lagi. Oh salah, hitungannya salah. Sepertinya bukan bulan September, itu sampai 12 kali. Itu yang suka manusia kerjakan. Yang kedua siapa? Ada Hong Ming Chen. Dia pengikut atau penemu Centao. Jadi dia menggabungkan kekristenan dan menggabungkan agama Buddha. Dia mengatakan apa? Tuhan akan muncul di saluran TV Amerika Serikat pada 31 Maret 98. Karena pengumumannya itu banyak orang dari Taiwan, sekitar 2.000 orang dari Taiwan pindah ke Amerika. Apa yang terjadi saudara? Sampai 2024 Yesus belum datang. Ya, gagal. Ramalannya gagal. Yang ketiga ada William Miller. Dia seorang pendeta, dia seorang penulis, dia juga seorang perwira. Dia mengatakan apa? Yesus Kristus akan turun ke bumi pada 1843. Ia pun menarik setidaknya 1.000 orang pengikut yang mempercayai ramalannya tersebut. Saya katakan sekali lagi, 2024 kita masih duduk di tempat ini, Yesus belum datang, ramalannya gagal. Joanna Southcote, ini lebih menarik lagi. Di tahun 1813 dia mengatakan nanti tahun depan aku akan melahirkan Mesias yang kedua, katanya saudara. Nah kita lihat dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, kita lebih suka mencari tahu kapan Tuhan datang. Kita lebih suka mencari tahu kapan Tuhan jemput kita daripada fokus kepada misi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan tidak tidak menyatakan kapan tepatnya dia akan datang, tapi pasti dia akan datang menjemput kita. Makanya John Calvin mengatakan apa? Ketika Tuhan berhenti mengajar, maka kita juga harus berhenti untuk belajar. Artinya apa? Apa yang firman Tuhan tidak nyatakan, apa yang firman Tuhan tidak singkapkan, cukup kasih karunia bagi setiap kita untuk memahami itu semua. Enggak perlu direkayasa saudara ya, enggak perlu dicari-cari kapan tanggal berapa, enggak perlu. Kita fokus kepada bagian kita di dalam Tuhan. Ulangan 29 ayat 29a dikatakan yang rahasia adalah milik Tuhan, Allah kita. Maka hari ini kita akan belajar 2 hal yang tidak rahasia. Ya, 2 hal yang disingkapkan oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Kalau Tuhan menyediakan tempat di surga, itu adalah bagian Tuhan bagi setiap kita. Hari ini 2 hal yang akan saya sampaikan sebagai renungan kita bersama, saudara dan saya. Bagian kita untuk menggenapi rencananya. 2 hal penting dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, amanat dan janji kuasanya. Katakan bersama-sama saya, amanat dan janji kuasa. 1, 2, 3. Amanat dan janji kuasanya. Ketika Yesus naik, ada satu pesan penting yang Tuhan berikan, yaitu amanatnya dan janji akan kuasanya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa saudara? Saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mau ingat kembali amanat agung. Jelas ya, namanya judulnya saja sudah apa saudara? Amanat agung. Berarti apa? Amanat itu apa saudara? Perintah. Perintah yang agung, perintah yang besar, perintah yang mulia bagi setiap kita. Bukan cuma sekedar amanat, bukan cuma sekedar perintah, tapi amanat yang agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 merupakan inti dari seluruh kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tadi kita baca. Tugas yang agung, tugas yang besar, tugas yang mulia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, saya mau tanya, kalau orang mau pergi jauh dalam waktu yang lama, atau seseorang kakek kita, nenek kita sudah mau meninggal ya, waktu-waktu detik-detik terakhir. Ketika dia berbicara, kira-kira yang disampaikan itu pesan yang biasa, pesan yang tidak penting, atau pesan yang penting? Pesan yang penting. Betul ya, tidak mungkin orang mau meninggal terus ngomong jangan lupa jemurannya angkatan ya, gitu saudara. Itu tidak penting, tapi pasti dia akan menyampaikan hal-hal yang penting. Kamu harus takut, taat akan Tuhan, cintai Tuhan dan lain sebagainya. Orang kalau mau pergi jauh, orang kalau mau meninggal pasti akan menyampaikan pesan yang sangat penting. Nah saudara lihat, amanat agung itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia akan naik ke surga. Ketika dia akan meninggalkan kita dalam waktu yang lama. Jadi yang disampaikan ini adalah pesan yang penting, tugas yang penting bagi setiap kita. Tepuk kanan kiri katakan penting. Penting saudara. Amanat agungnya dalam hidup setiap kita. Ada macam-macam saksi ya, kita semua sudah tahu. Ada saksi di pengadilan, saksi ahli, saksi kunci. Ada saksi di perjanjian jual beli, ada juga saksi di pernikahan, begitu. Ada berbagai macam saksi. Tapi yang jelas sebagai saksi harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Betul ya? Seorang saksi adalah orang yang berhubungan langsung. Saksi mata, orang yang merasakan, orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, yang mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan. Demikian juga di sekuler, kalau kita jadi saksi sesuatu, jual beli, kita orang terdekat, kita orang yang tahu. Nah kita semua adalah saksi Kristus, firman Tuhan menyatakan. Maka hari ini mari kita memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus dengan merenungkan panggilan Allah bagi kita untuk menjadi saksinya. Ini satu identitas yang penting, yang tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita tinggalkan. Tepuk kanan kiri sekali lagi, katakan engkau adalah saksi. Engkau adalah saksi. Saksi dalam bahasa Yunani adalah martures, saudara ya. Martures, saksi yang membawa pesan ilahi. Makanya saudara pernah dengar atau sering dengar yang namanya martir. Ya betul ya, ada sering dengar namanya martir, penginjil, martir, seorang saksi, itu berasal dari kata martures. Jadi saudara ini semuanya sebetulnya sudah jago bahasa Yunani, cuma nggak tahu aja, itu bahasa Yunani saudara, martures, martir. Nah ada 3 tugas panggilan gereja, setiap kita adalah gereja. 3 tugas panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Yang pertama ada koinonia, persekutuan. Makanya hari Minggu kita bersekutu, kita ada doa malam, kita ada kubu doa, kita ada kaum wanita, ada kaum muda, ada anak-anak sekolah minggu bersekutu. Itu tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua ada diakonia, pelayanan. Ada yang namanya diaken, saudara ya, menjenguk, besuk, ya kedukaan diaken, diakonia. Kegiatan sosial diakonia, itu bagian dari gereja. Dan yang ketiga yang sering kali kita lupakan, marturia. Berasal dari kata tadi saudara, martures, kesaksian. Ini 3 tugas panggilan gereja. Maka kalau gereja kehilangan satu dari panggilannya, dari tugasnya, maka gereja sedang tidak menggenapi identitas sebagai gereja. Maka gereja sedang kehilangan identitas. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita semua martures, kita semua martir, kita semua saksi-saksi Allah bagi dunia. Jangan lupakan itu dalam hidup kita.
Sudah kalau kita mau lihat perkembangan kesaksian dituliskan dalam firman Tuhan dari Yerusalem, dari kota ke Yudea, provinsi yang sama, ke Samaria, provinsi yang lain, sampai ke ujung bumi. Pada waktu firman Tuhan dicatat ujung bumi adalah Roma. Tapi hari ini kita tahu bahwa ujung bumi berbicara banyak tempat, berbagai hal. Berbagai suku dan bangsa yang belum pernah mendengar Injil, belum pernah mendengar firman. Dan firman Tuhan menyatakan mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita, mulai dari lokasi kita, mulai dari pekerjaan kita, mulai dari gereja kita. Kenapa saya katakan gereja kita? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti Kristus, yang tidak mengenal Kristus, banyak. Siapa mereka? Mereka adalah orang Kristen yang hidupnya tetap seperti dunia. Hidupnya bukan seperti Kristus, tapi hidupnya seperti dunia. Maka dari itu kita perlu menjadi saksi buat mereka, saudara. Buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Maka kesaksian kita itu harus berlangsung terus menerus dan tidak boleh berhenti. Mulai dari keluarga, dalam gereja, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan. Kita harus berdiri sebagai saksinya Tuhan. Hidup sebagai saksinya Tuhan. Dalam kenyataan hidup yang sulit, Tuhan gak mau tahu, saudara. Maksudnya bukan gak mau tahu, Tuhan gak peduli. Tidak, Tuhan peduli, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan jalan buat masalah kita, Tuhan menjawab doa kita. Tapi Tuhan juga tetap mau kita melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Saat kita sakit, kita dapat menjadi saksi bagaimana teguh dalam iman di tengah ujian. Dalam masalah, kita bisa menjadi saksi bagaimana kita punya iman yang kuat, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yesus akan memulihkan kita. Maka hari ini kita stop berbicara kepada anak kita, kepada cucu kita. Tuhan itu dahsyat loh, Tuhan itu luar biasa, dia sanggup memulihkan. Stop berkata begitu, tapi tunjukkan, nyatakan kepada mereka bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa. Dengan apa, saudara? Dengan dalam masalah, dalam cobaan, dalam penyakit, kita enggak gentar. Kita punya iman yang semakin teguh dan semakin teguh di dalam Tuhan. Tugas kita sebagai saksi tidak mudah, tapi Tuhan menjamin itu semua bagi hidup kita. Kehidupan sebagai saksi, yang pertama, kita mesti taat pada kebenaran Allah. Kita mesti diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, bukan dengan kehidupan kita pribadi. Kuasa Tuhan yang melingkupi, menyelimuti kita. Yang ketiga, kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Makanya tadi lagunya ya, sangat lagu yang dibawakan oleh ibu-ibu kita, itu sangat pas. Dua poin yang saya bawakan itu sudah dibawa semua dari lagu yang tadi dibawakan, saudara. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menyongsong kehadiran Tuhan, untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, oleh api Roh Kudus memenuhi setiap kita, dipimpin setiap hari oleh Roh Kudus. Kesaksian kita bersumber pada kasih Kristus, bukan kesaksian palsu karena cara hidup kita yang sia-sia. Tapi mari kita bersaksi kesaksian yang asli, kesaksian yang sejati. Kesaksian yang asli itu yang gimana, saudara? Kesaksian yang sia-sia itu adalah kesaksian yang hanya mau berkat tanpa mau jadi berkat. Itu kesaksian yang sia-sia. Kita cuma omdo, kita cuma omong doang, tapi kita nggak pernah melakukan. Itu kesaksian yang palsu. Ya, kita berharap Tuhan memberi kita pekerjaan. Kita doa, Tuhan kasih saya pekerjaan, Tuhan kasih saya penghasilan yang baik. Tapi bekerja dengan tidak bertanggung jawab. Ketika Tuhan kasih pekerjaan, ternyata nggak bertanggung jawab. Itu setiap kita. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita jodoh, ya. Tuhan kasih saya pasangan hidup, Tuhan kasih saya pasangan yang terbaik, Tuhan kasih cucu anak saya pasangan yang terbaik. Tapi nyatanya apa? Ketika Tuhan kasih jodoh, kita tidak belajar untuk setia. Bagaimana kita mau jadi saksi, saudara? Yang ketiga, kita memohon agar Tuhan memberi anak, ya. Tuhan, saya sudah lama menikah, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya keturunan, Tuhan kasih saya momongan gitu, saudara ya. Mungkin anak kita juga bergumul. Tapi ketika Tuhan kasih kita anak, kita tidak bertanggung jawab mengajari mereka kebenaran firman Tuhan. Itu namanya kita gagal menjadi saksi. Kita menjadi saksi yang sia-sia. Kita menginginkan jabatan, tapi kita mencari keuntungan dari jabatan itu. Kita menjadi saksi yang sia-sia.
Anak-anak, kadang-kadang apa? Anak-anak Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya kepintaran gitu saudara, kalau anak-anak kecil ya. Tapi mereka pulang sekolah mainan, kan itu anak-anak, mainan gak mau belajar. Gak bisa jadi bertanggung jawab akan apa yang dia minta kepada Tuhan. Itu anak-anak, gak apa-apa, biasa. Tapi kita sudah dewasa Pak, Bu, kita sudah dewasa. Kita tahu bagaimana seharusnya menjadi saksi yang tidak sia-sia. Kita tidak hanya mau berkat, tapi kita juga mau jadi berkat melalui berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang percaya dan mau melakukan katakan amin. Ya saudara, itu caranya jadi saksi yang tidak sia-sia, gak cuma sekedar ngomong, tapi kita melakukan. Kita menjadi saksi kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Hidup kita bukan asal hidup, hidup kita adalah kesaksian iman bagi dunia. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa? Hati-hati kalau jalan dalam kehidupan, bukan jalan waktu melangkah saudara ya. Hati-hati di dalam kehidupan. Kita itu dibaca oleh orang, kita itu dilihat oleh orang, dilihat oleh anak, dilihat oleh istri, dilihat oleh suami, dilihat oleh keluarga. Bagaimana kehidupan kita? Maka spekulasi tentang kembalinya Tuhan Yesus itu harus diganti dengan pengabdian pada misi Kristus. Jadi mari kita berhenti menanti kapan Tuhan Papa, menanti kapan Tuhan datang itu boleh saudara. Tapi tidak harus kita berhari-hari tanggal berapa ya, tahun berapa, bulan berapa. Stop. Tuhan pasti akan datang menjemput kita. Tapi mari kita ganti fokus kita kepada misi Kristus dalam hidup kita. Mulai saat ini dan seterusnya, para rasul ketika dia selesai bertanya kepada Tuhan dan dia mengerti apa yang Tuhan sampaikan, bahkan 10 hari firman Tuhan katakan apa? Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dari hari ini saudara ya, 50 hari. Pada hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan menyatakan apa? Parakletos yang lain, penolong yang lain. Makanya kita gak perlu takut karena kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Kita gak perlu takut karena kita punya Roh Kudus yang memimpin, membimbing, memelihara kita setiap hari. Kita gak perlu takut. Parakletos yang lain. Ketika mereka mengerti kebenaran itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara boleh lihat kisah para rasul. Semua mencatat pekerjaan rasul-rasul sebagai saksi dan memenangkan banyak jiwa. Ya, maka hari ini kalau kita sudah mendengar firman, kita mengerti firman Tuhan, bagian kita selanjutnya melakukan itu. Sama seperti kisah para rasul mencatat kemenangan mereka. Biarlah Tuhan di surga mencatat kemenangan kita menjadi saksinya di dunia ini. Amin. Semua ini mengungkapkan pentingnya memperlengkapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Roh Kudus di dalam setiap misi kita. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Kita tidak bisa menyaksikan dengan menggunakan kekuatan kita, melalui kekuatan kita, tidak bisa. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Sebab misi adalah inti dari gereja. Umat Kristiani hari ini, mari kita bermisi dengan menjelaskan apa? Lihat pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam firman-Nya. Demikian juga dalam hidup kita, gitu. Nggak susah saudara, bersaksi itu nggak susah. Bersaksi itu intinya apa? Ceritakan bahwa mereka ditebus oleh Tuhan, mereka dimenangkan oleh Tuhan, mereka yang dahulunya berdosa, ada Kristus yang menyelamatkan setiap mereka, mereka yang percaya diberikan hidup yang kekal. Buktinya apa kalau mereka tanya? Buktinya hidup kita saudara, hidup kita sendiri, nggak perlu jauh-jauh. Tuhan sudah ubah hidup kita, Tuhan sudah menangkan kita, Tuhan sudah pulihkan hidup kita. Kebaikan demi kebaikan Tuhan saksikan buat mereka. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan mengubahkan. Bukan tugas kita untuk mengubahkan mereka. Roh Kudus yang akan bekerja mengubahkan setiap mereka. Makanya kita mesti bersyukur ya. Ada Pak Seng Hong, ada Pak Henry juga pergi ke Malang Selatan untuk menyatakan Injil kasih Tuhan kepada orang-orang di sana. Kita mesti bersyukur. Nah, tugas kita juga di tempat ini. Mungkin kita nggak bisa jauh-jauh ke Malang atau kemana saudara. Mulai dari rumah tangga kita. Jadi saksi. Yuk berikan kanan kiri salam. Katakan jadi saksi. Jadi saksi saudara ya. Saudara, kita cenderung akan sama seperti murid-murid. Seperti mereka, kita dapat dengan mudah teralihkan dengan misi utama. Buktinya kita sering lupa. Ya.
Seperti mereka, kita juga sering tidak berdaya menghadapi cobaan, penganiayaan, ya, tekanan kalau kita bermisi, ketakutan demi ketakutan. Bu Bandrio sering juga saksi ya, cerita bagaimana kalau beliau bersaksi ada serangan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan saudara, tidak selalu seperti itu. Ketika kita bersaksi seringkali juga kita mendapatkan sambutan yang baik. Ya, saya dan Pak Ishak kalau ikut Pak Gembala makan, Bapak Gembala itu selalu saudara bersaksi. Jadi waktu Bapak Gembala makan, dia selalu ajak orang ngomong di sebelahnya. Ya, dari mana, kerjanya apa gitu saudara. Kerjanya apa, ibadah kemana kalau minggu gitu. Kalau sudah bergereja ya puji Tuhan. Tapi kalau belum, Pak Gembala terus akan ngomong, kita semua butuh Yesus, kita semua butuh Yesus. Ketika kita bersaksi, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang menopang, menolong kita. Jangan takut saudara, kita dipimpin dan dibimbing olehnya. Kita tidak sendiri. Maka hari ini jangan lagi kita takut dan gentar untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Parakletos yang lain sudah diberikan bagi setiap kita. Tadi sudah saya katakan, firman Tuhan menyatakan dia memberikan kita Roh Kudusnya. Kita mau baca sama-sama saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, makanya firman Tuhan nyatakan apa? Yesus pergi, kita tidak dibiarkan yatim piatu. Enggak. Kita punya penolong yang lain, namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Penolong yang lain, parakletos yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus ini menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan dia juga menguatkan visi, menguatkan misi, menguatkan kesaksian yang kita beritakan. Kuasa diberikan untuk kesaksian rasul-rasul, ya, melalui Roh Kudusnya. Kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis, ya, ini seringkali kita dengar juga, dunamis. Ini sangat dekat dengan kata dinamo, saudara ya, dunamis, jadi kuasa, power. Nah, tapi dunamis itu bukan sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan yang bertindak. Menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi kuasa yang diberikan bukan cuma sekedar otoritas biasa, power biasa, tapi ini otoritas yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Makanya Pastor Ishak sering ngomong ya, kalau kita mau punya kuasa, kalau kita mau Tuhan tunjukkan kuasa dalam hidup saya mau tumpang tangan orang sembuh, saya mau berkata orang diberkati gitu. Caranya gimana? Ayo melangkah jadi saksi. Kuasa itu akan aktif kalau kita bersaksi, saudara. Kalau kita nggak bersaksi ngapain? Kuasa itu diaktifkan, kan begitu. Makanya firman Tuhan mengatakan, Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita ketika dia naik mencurahkan Roh Kudusnya. Kuasa, power itu milik kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut, saudara, takut dukun, takut disantet, nggak perlu takut dibunuh. Kalaupun kita mati di dalam kesaksian, Tuhan sudah menunggu kita, menjemput kita di dalam surganya yang mulia. Jangan takut bersaksi. Kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani, bukan kuasa untuk mementingkan diri sendiri. Jadi kita adalah saksi Kristus, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Nah, kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani. Gaya hidup kita adalah gaya seperti Tuhan kita. Gaya hidup seperti Kristus, karena kita saksinya, karena kita gambarannya. Maka itu yang harus kita nyatakan. Kalau Kristus itu setia, Kristus yang setia memanggil kita, maka kita juga harus setia.
Kalau Kristus yang memanggil kita adalah Kristus yang taat sampai kematiannya, kita juga harus taat dalam apa? Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, setia dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, suami istri setia. Karena Kristus yang memanggil kita adalah Kristus yang setia. Nah, makanya hidup kita harus jadi saksi yang sejati, bukan yang sia-sia. Kita bersaksi bukan saja dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Demikian juga kita bersaksi tidak hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan ucapan. Ya, penting saudara, saya ulangi. Kita bersaksi tidak hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan ucapan. Kita bersaksi juga tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Kenapa? Yang pertama, kalau kita bersaksi hanya dengan ucapan tanpa perbuatan, maka kita adalah sia-sia. Tapi kalau kita bersaksi hanya perbuatan tanpa ucapan, kita sedang melakukan kegiatan sosial. Paham ya? Jadi kegiatan sosial sama kesaksian itu berbeda, Pak, Bu. Kita nggak apa-apa punya kegiatan sosial ya, ngasih makan orang-orang yang kekurangan, ngasih sembako, nggak apa-apa, harus diakonia. Tapi itu bukan kesaksian. Kesaksian itu harus dibarengi dengan ucapan, percaya Yesus, diselamatkan, mati masuk surga. Satu-satunya jalan, Yesus Kristus, itu kesaksian. Jadi kalau kita datang ke panti asuhan, kita datang kepada satu desa, satu kampung, orang-orang yang belum percaya, kita cuma kasih sembako, lalu kita diem aja saudara ya, kita nggak doakan, kita nggak ngomong tentang Yesus, berharap mereka tahu dari gereja kok, dari gereja, nggak usah ngomong apa-apa, pokoknya dari gereja. Itu kegiatan sosial saudara namanya, itu bukan kesaksian. Ya, jadi hari ini kita mesti tahu, kesaksian nggak cukup perbuatan, harus dengan omongan, nggak cukup omongan, harus dengan perbuatan. Itu kesaksian. Itu yang pertama saudara. Jadi pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, dia menunjukkan bahwa ada amanat dan janjinya, yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menyatakan yang kedua ada kenaikan dan janji kedatangannya. Makanya saya katakan ya, ini kan tadi juga ada di lagunya saudara ya, waktu nyanyi ya, liriknya gimana ya Bu ya. Ada kan Tuhan akan datang menyongsong mempelainya, begitu ya. Kenaikan dan janji kedatangannya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, terangkatlah ia disaksikan oleh siapa? Mereka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang pasti. Ada saksi saudara, ada saksi mata kenaikan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, kita mau lihat kembali. Sama seperti Elisa menyaksikan Elia naik ke surga dan dia menjalankan misi dengan menggunakan roh Elia. Demikian pula para rasul menyaksikan kenaikan Yesus dan kemudian melaksanakan misinya dengan rohnya. Maka peristiwa kenaikan ini sangat penting bagi orang percaya. Para rasul menatap ke langit, dengan jelas Alkitab mencatat. Kira-kira apa yang mereka pikirkan? Mereka melihat bahwa Tuhan mereka meninggalkan mereka. Wah, saya ditinggalkan seorang diri. Yang kedua, mereka melihat bahwa permintaan pemulihan mereka tidak dikabulkan oleh Yesus. Mereka terus lihat ke atas. Wah, Yesus sudah naik. Yesus terus naik, ditutup awan-awan. Bagaimana ini? Kita sendirian, kita ditinggalkan. Bagaimana ini? Tuhan belum memulihkan kerajaan Israel. Bagaimana ini? Belum ada kerajaan yang pasti, kita masih dalam perbudakan bangsa Roma. Bagaimana ini? Itu pikiran murid-murid. Tapi ada malaikat yang hadir menguatkan setiap mereka. Lihat ya, kehadiran malaikat itu menunjukkan tiga hal. Yang pertama, menunjukkan peristiwa yang penting.
Makanya saya katakan kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang penting. Salah satu tandanya karena ada kehadiran malaikat di sana. Alkitab mencatat kehadiran malaikat selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa penting Yesus Kristus. Yang kedua, kehadiran malaikat itu memberikan kepastian sekaligus teguran. Memastikan bahwa Yesus betul-betul naik ke surga. Dan dia pasti akan datang dan menegur mereka. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau terus melihat ke langit? Menegur murid-murid. Yang ketiga, kehadiran malaikat menguatkan kesaksian kenaikannya. Ulangan 19 ayat 15 mengatakan, kesaksian itu butuh minimal 2 orang. Ada 10 orang murid, 2 malaikat. Meneguhkan kesaksian, Yesus betul-betul naik ke surga. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Jadi kehadiran malaikat ini sangat penting menunjukkan bahwa Yesus betul-betul naik. Ada janji Tuhan di sana. Kristus akan kembali dengan pola yang sama seperti dia tinggalkan murid-muridnya. Para rasul tidak boleh mengharapkan kepulangannya segera. Mereka terus melihat. Harusnya mereka tidak mengharapkan kepulangannya segera. Sebaliknya mereka harus fokus pada pemenuhan tugas yang baru saja diberikannya kepada mereka. Makanya malaikat ngomong, sudah kamu gak perlu lihat lagi ke atas. Dia yang naik nanti akan turun dengan cara yang sama. Itu janji Tuhan. Dia akan turun dengan cara yang sama. Menjemput kita di awan-awan. Masuk ke dalam surganya yang mulia. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Saudara, itu ya dan amin ya. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Kalau Tuhan kasih kita anugerah, kita belum mati sampai Tuhan datang menjemput kita, maka kita akan diangkat di awan-awan dalam tubuh kemuliaan, dijemput oleh Tuhan, disongsong oleh Tuhan. Seperti Tuhan menyongsong mempelai, kita masuk ke surga yang mulia. Ya, kita semua berdoa pada waktu itu terjadi begitu indahnya dan begitu menyeramkannya di bumi. Tapi begitu indahnya bagi setiap kita orang percaya. Makanya kita perlu sampaikan, jangan sampai mereka tertinggal. Ketika Tuhan jemput, ada suami kita tertinggal di rumah, anak kita tertinggal di rumah, cucu, mertua, kakek nenek kita tertinggal di rumah, rekan kerja kita tertinggal di rumah, nggak ikut diangkat, nggak ikut dijemput. Nah, jangan sampai itu terjadi bagi keluarga kita. Para murid disadarkan supaya melihat kenyataan hidup dengan segala tantangannya sebagai ladang kesaksian. Para murid diteguhkan bahwa Kristus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kristus yang sama akan datang kembali dan setiap orang yang menjadi saksi penting mempertanggungjawabkan panggilan dan kesaksiannya. Makanya setiap kali pengkhotbah selalu ngomong apa, Bu, Pak, nanti yang ditanya itu bukan mobil apa yang kau punya, bukan berapa uang di deposito gitu ya, bukan berapa kekayaanmu, tapi berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa untuk Tuhan. Selalu itu, dan memang itu saudara. Karena kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus dengan awan yang menutupi dia, itu menunjukkan kemuliaan. Ya, ini ditunjukkan dalam Perjanjian Lama ketika awan itu menutupi tabernakel. Ada 2 ayat yang saya tunjukkan. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutup kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi awan itu selalu, bukan selalu ya, identik, seringkali berhubungan dengan kemuliaan. Maka waktu Yesus naik ditutupi awan-awan, artinya apa? Yesus naik di dalam kemuliaan, di dalam kemenangan, di dalam keagungan, bukan di dalam kekalahan. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Awan, kemuliaan, awan, kemuliaan. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus ya, murid-murid melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Lukas 9 ayat 34 mencatat, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan awan menunjukkan dia naik di dalam kemuliaan. Dan Yesus akan datang lagi dalam awan-awan saat kedatangannya.
datang dalam kemuliaan yang sama. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Ya. Jadi bukan cuma kita yang akan melihat dia nanti kedatangan yang kedua kali. Semua orang, semua bangsa, bahkan siapa? Mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, begitu indahnya janji Tuhan bagi setiap kita. Satu kali kelak Tuhan datang menjemput kita dalam kemuliaan yang sama seperti ketika dia naik. Guy Waters pernah mengatakan demikian. Kedatangan kembali Kristus dalam penghakiman di akhir zaman merupakan satu-satunya harapan besar gereja. Para malaikat tidak memetakan rangkaian peristiwa yang rumit di masa depan gereja. Mereka mengarahkan para rasul dan kita pada peristiwa besar, kedatangan Yesus kembali. Makanya kita menanti-nantikan saat ini kapan Tuhan menjemput kita, tapi dengan fokus melakukan misinya. Saudara, ini mungkin agak berat ya, tapi saya mau nyatakan sebelum kita ada PA. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang nanti pada akhir zaman ada dua. Yesus datang di awan-awan. Itu menjemput kita orang percaya, menjemput gereja, makanya kita naik. Dan terjadi masa kesukaran besar tribulasi. Siapa? Orang-orang di bumi, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Roh Kudus diangkat, makanya susah sekali bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita bisa percaya kepada Tuhan itu karena anugerah. Karena Roh Kudus membantu kita, memahami, membuat mengerti. Mengubah hati kita menerima Kristus. Pada masa tribulasi Roh Kudus diangkat. Mereka akan sukar menerima Kristus. Tidak ada Roh Kudus. Sekarang kita dalam zaman anugerah. Anugerah berlimpah-limpah. Roh Kudus menolong kita. Kita manfaatkan dengan baik. Ada waktu Roh Kudus diangkat. Ya. Jadi yang pertama Yesus menjemput kita di awan-awan. Gereja diangkat. Nanti Tuhan akan datang kembali. Tidak hanya di awan-awan tapi menjejak ke bumi, mendirikan kerajaannya 1000 tahun. Bersama dengan orang kudusnya, kita semua. Ya, saudara, ini menyenangkan. Jadi Tuhan menjemput kita di awan-awan naik ke surga. Dan Tuhan datang kembali bersama dengan kita semua, gerejanya, datang ke bumi menghakimi. Jadi nanti saudara itu yang menghakimi malaikat-malaikat itu saudara. Menghakimi setan-setan itu saudara. Berbanggalah jadi anak Tuhan, jadi murid Kristus. Dan dia akan mendirikan kerajaannya di bumi 1000 tahun. Ya, bersama dengan orang-orang kudusnya 2 kali. Maka kenaikan bagi orang percaya, kita tahu bahwa Yesus ada di tahtanya ketika dia naik. Pemerintahannya memberikan kepercayaan kepada gereja untuk melayaninya di zaman yang jahat ini, di zaman akhir. Bersaksi, 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 layani, layani, layani. Waktunya sudah dekat. Ya, kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali, kita tahu itu akan berbagi di dalam kemuliaannya. Kita tahu bahwa kita akan tetap bersama dengan Dia selama-lamanya. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita merupakan gambaran awal dari semua janji-janjinya bagi hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Roh Kudus dalam hidup kita. Amanat dan kenaikan Kristus adalah panggilan untuk melihat melampaui diri kita sendiri. Mari kita pinggirkan agenda pribadi, mari kita pinggirkan agenda keluarga, mari kita pinggirkan agenda gereja, mari kita pikirkan kembali agenda Tuhan dalam hidup kita, agenda global, misi Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Ketika misi yang lebih besar itu menjadi fokus kita, maka kita tidak lagi ribut dengan hal-hal yang fana, dengan hal-hal yang kecil ya. Seragam aja ribut loh saudara ya, jangan. Atau rumah tangga, salah ngomong aja bertengkar gitu loh. Ya, pekerjaan yang satu ngomong-ngomongin kita merasa dirasani, saudara, bertengkar. Kalau kita fokus kepada misi yang besar, kepada kesaksian yang besar, kita akan meninggalkan pertengkaran-pertengkaran yang fana, pertengkaran-pertengkaran tanpa arti. Karena kita fokus kepada pekerjaan yang besar.
Ketaatan kita sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini bergantung pada keyakinan kita bahwa, nah ini, mari kita menjadi lebih puas menjadi bagian kecil dari misi yang besar dibandingkan menjadi bagian besar dari misi pribadi kita yang kecil. Ya, saya ulangi. Mari kita menjadi lebih puas menjadi bagian kecil dari misi yang besar. Misi Allah bagi dunia. Dibandingkan menjadi besar dari misi pribadi kita yang kecil ini. Mari kita masuk dalam panggilan Tuhan. Misi Tuhan yang besar, agenda Tuhan yang besar bagi negara, bangsa kita, dunia. Ya, mari lakukan misi Allah dengan setia dan dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa ini penting? Yehezkiel 3 ayat 18. Saya akan mengakhiri perenungan kita hari ini. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Saudara lihat kalimat terakhir. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari padamu. Kita tahu yang baik, kita tahu yang benar, ada orang jahat, kita nggak ngomong. Kita tahu Yesus Kristus menyelamatkan, kita nggak ngomong. Pertanggungjawaban itu milik kita. Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Pilihannya cuma dua, kita mau bersama dengan Allah atau kita mau mencerai beraikan. Kalau kita tidak bersama dengan Allah, tidak ada pilihan netral. Kita mau masuk dalam misi Tuhan yang besar atau kita tidak masuk dalam misi Tuhan yang besar, berarti kita menjadi seteru Allah, mencerai beraikan. Tidak ada daerah netral. Ya, atau kita akan mengumpulkan bersama dengan Tuhan melalui pemberitaan Injil atau kita akan mencerai beraikan gereja. Pilihan ada di tangan kita. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui kenaikannya dua hal. Ada amanat yang agung buat setiap kita dan ada janjinya. Ada tugas agung bagi setiap kita, yaitu menjadi saksinya dan janji kuasa Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, kenaikan dan janji kedatangannya. Kenaikan Kristus menunjukkan otoritasnya dan ia akan datang dengan cara yang sama seperti kenaikannya. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Kita nantikan Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dengan setia mengerjakan bagian kita menjadi saksi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kita renungkan kembali pemberitaan firman Tuhan dalam hidup kita. Panggilan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Panggilan yang khusus bagi hidup kita, entah dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam gereja. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita menjadi saksi di sana. Kita mau kita memberitakan Injil dan kuasanya di sana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya. Menghitung hari-hari kami, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajarkan kami Bapa, hidup di dalam jalan Tuhan.